We're taking heavy fire! Kisah dimulai di mana kita dikenalkan dengan seorang petugas pengantar uang yang agak 4G alias gublah-gebloh gimana gitu bernama Travis. Dia bekerja di sebuah perusahaan penyedia layanan mobil baja untuk mengangkut uang atau barang berharga lain. Saat ini Travis ditugaskan mengambil uang dari sebuah bank, tapi tanpa disangka-sangka di sana dia bertemu dengan seorang wanita eksotis bernama Zoe yang membuat hatinya bergetar. Aduh. Yeah, sorry. Thanks. Saat akan pergi, tiba-tiba Zoe memberikan sebuah kertas, tapi Travis langsung menodongkan senjata karena menduga Zoe akan melakukan perampokan. Lah, suasana menjadi sangat menegangkan karena gak ada angin, gak ada hujan. Travis malah membuat seisi bank panik. Zoe mencoba menenangkan Travis karena yang dia berikan hanya secari kertas yang berisi nomor telepon agar Travis bisa menghubunginya. What? Bring it on down and read the note. Dan inilah The Pickup. It's cute. That's kind of funny. Pada malam hari, Travis mengajak Zoe makan malam bersama demi menebus rasa bersalah karena telah menuduh Zoe akan merampok. Dikarenakan baru pertama kali duduk berduaan dengan seorang wanita, Travis menjadi salah tingkah dan gelagapan. Tapi ternyata neneng Zoe jauh lebih barbar dan terus menggoda Travis dengan berkata, Travis gak boleh kemana-mana sebelum celananya ada di kamar Zoe. Waduh. Get the fuck out of here. Di keesokan hari kita dikenalkan dengan seseorang bernama Russell yang juga merupakan petugas pengantar uang dan bekerja di perusahaan yang sama dengan Travis. Pada hari itu Russell berjanji akan pulang lebih cepat karena ingin merayakan anniversary pernikahan ke-25 tahunnya bersama sang istri yang bernama Natalie. No voy a llegar tarde. The way that I got to say what? No voy. Sementara itu Travis merasakan malam yang sangat luar biasa karena baru pertama kali melakukan sensor bersama orang yang baru dia kenal. Akibat hal itu, Travis bangun kesiangan dan telat hampir 1 jam. Beberapa saat kemudian, Russell udah berada di tempat kerja dan membawa cincin untuk Natalie. Tentu Russell udah sangat gak sabar ingin segera memberikan hadiah tersebut pada Natalie. Tapi ternyata Russell malah mendapat tugas mengantar uang ke tempat yang jauh dengan jarak tempuh kurang lebih 9 jam. Russell sangat kesal pada bosnya bernama Clark, padahal hari ini merupakan hari yang sangat spesial baginya. I put in a paper request last week. Suasana sangat membahagiakan seketika berubah menjadi menyengsarakan karena Russell ditugaskan bersama Travis. Clark bahkan sampai menyebut Travis cecunguk karena tingkah dan tampangnya selalu bikin kesal. Yo! What up, boys? Gak lama Russell mengajak Travis segera naik ke mobil agar gak buang-buang waktu. Russell meminta Travis jangan sampai mengacau karena dia gak mau sampai telat menemui Natalie nanti. You must be so proud. Man, just get in the truck. Travis mencoba meyakinkan Russell bahwa dia merupakan seorang pengemudi handal, dibuktikan dengan lulus tes saat masuk polisi dulu. Sontak Russell berkata jika Travis lulus, seharusnya dia udah menjadi polisi. Tapi Travis menjelaskan bahwa dia hanya lulus tes mengemudi aja dan sisanya gagal. Mereka malah terus ngobrol karena Travis betul-betul gak bisa diam dan terus mengoceh. Hal itu membuat Clark kesal dan langsung meminta mereka agar segera berangkat. Di sisi lain kita dikenalkan dengan 2 perampok bernama Banner dan Miguel. Mereka hampir baku hantam karena datang-datang Miguel udah bersikap gak sopan. Tapi beruntung seorang wanita yang ternyata adalah Zoe datang melerai mereka. Zoe memberitahu Banner bahwa rekannya udah tewas terbunuh dan sekarang meng-hire Miguel untuk membantu aksi perampokan. Oh, si Zoe perampok beneran ternyata.
No cell service, nothing going out on air, nothing coming in. Zoe langsung memimpin mereka memberitahu bahwa truk lapis baja pembawa uang dan barang berharga 1 jam lagi akan melintas. Zoe berkata truk tersebut membawa uang sebanyak 60 juta dolar atau hampir 1 triliun rupiah. Zoe meminta agar Banner dan Miguel bekerja secara profesional demi kelancaran perampokan. Singkat cerita, Russell dan Travis udah mengambil semua uang serta barang berharga dari klien dan mulai memasuki zona mati yang gak terdapat sinyal. Travis bercerita bahwa dia sangat terkesan bisa ditugaskan bareng dengan Russell. Secara tiba-tiba, Travis dihubungi oleh Clark dan langsung memarahinya karena Bang memutuskan kerjasama setelah Travis melakukan kekacauan kemarin. Clark sampai menghina Travis dengan menyebut kegagalannya masuk ke polisi karena Travis bodoh dan pecundang. Travis sampai menangis. Menyadari semua yang dibilang Clark itu benar, tapi bukannya dihibur, Russell meminta Travis terus tancap gas agar bisa segera sampai. Travis kembali bercerita bahwa dia gak bisa membanggakan keluarga, padahal semua keluarganya adalah polisi, mulai dari ayah, paman, bahkan bibi. Gak lama Russell menyadari ada mobil yang terus mengikuti, tapi karena menangis, Travis gak fokus menyetir. Mereka pun mulai menyadari bahwa sebentar lagi akan dirampok. Russell mencoba meminta bantuan, tapi karena udah berada di zona mati, Russell sama sekali gak bisa melakukan panggilan. Russell terus berpikir bagaimana cara menghindari para perampok, tapi para perampok menyerang mereka dengan gas air mata karena gak kunjung berhenti. Dengan sigap Russell mencoba menutup gas air mata itu. I can't see. Oh my God. Situasi menjadi sangat menegangkan saat Travis terus menyeret mobil para perampok dan berhasil membuat mereka terhempas. Setelah dirasa aman, Russell membuka pintu belakang agar gas air mata bisa keluar. You sure these guys didn't know we were coming? Beberapa saat kemudian, Russell udah gak melihat para perampok dan akhirnya bisa bernafas lega. Russell meminta Travis terus tancap gas agar bisa sampai di wilayah yang ada sinyal karena akan segera minta bantuan. Travis mulai menunjukkan kemampuan lain, yaitu dia pandai menghitung dan memperkirakan kapan mereka sampai ke tempat tujuan. Gak lama mereka berhenti sejenak karena ban depan gembos setelah ditembak oleh perampok. Russell memerintahkan Travis segera mengambil perlengkapan untuk memperbaiki ban. Travis memberitahu bahwa Russell hanya punya waktu 4 menit untuk memperbaiki ban sebelum para perampok datang. Dari kejauhan Russell melihat mobil datang dan meminta Travis agar meminta bantuan. Tapi dikarenakan Travis bertingkah seperti orang bodoh, mobil tersebut gak mau berhenti. Real nice. Belum juga selesai, para perampok kembali datang dan dengan cepat mereka segera tancap gas. Russell memerintahkan Travis berbalik arah karena akan mengadu banteng dengan mobil para perampok. Dengan sangat pede, Travis terus tancap gas dan kemudian para perampok berhasil menghindar sedangkan Travis terus gaspol untuk melarikan diri. Travis menunjukkan kemampuan lari dari kejaran musuh dan lari dari kenyataan. Travis mencoba menunjukkan kemampuan lain, tapi kali ini usahanya harus gagal. Akibat ulah Travis, mereka pun malah dikepung oleh para perampok dan tentu aja kesulitan untuk kabur. Para perampok mulai beraksi membuka pintu belakang dan dengan cepat Travis menjigjagkan mobil agar si perampok terjatuh. Anjir, kok menjigjagkan mobil, ha? To the back, man. He's stuck. Yeah. You up there? Shit. Gak ingin menyerah, Travis terus tancap gas hingga si perampok mencoba menghancurkan pintu belakang mobil. Dengan nekat Russell mencoba menyerang para perampok dan akhirnya aksi baku tembak pun terjadi.
Baru aja melepaskan beberapa tembakan, sangat disayangkan senjata milik Russell malah terjatuh. Russell meminta Travis memberikan senjata, tapi karena emang gublah-gebloh, Travis malah memberikan semprotan air cabe. Aduh! Russell langsung mengambil semua uang dan dilemparkan, berharap para perampok gak mengejar lagi. Setelah melemparkan semua uang, ternyata para perampok terus menyerang dan menembak. Merasa terdesak, Russell gak sengaja melihat uang yang dipasangi diepack dan tanpa pikir panjang langsung melemparkan kepada para perampok. Russell terus melemparkan uang-uang itu hingga membuat para perampok hilang kendali dan tiba-tiba ternyata para perampok belum menyerah dan terus menyerang. Suasana menjadi semakin menegangkan karena si perampok berhasil masuk ke dalam truk dan demi mempertahankan semua barang berharga, Russell dan si perampok terlibat aksi baku hantam. Travis mencoba menghubungi Clark tapi sangat kesulitan dikarenakan kurang sinyal. Travis merasa terpukau melihat Russell berhasil membuat si perampok kewalahan dan bisa memenangkan pertarungan. Kemudian Russell kembali mencari cara karena ternyata para perampok gak kunjung menyerah. Seketika Russell mengambil sekarung uang koin dan langsung dilemparkan kepada para perampok. That was awesome, dude. You were full Jason Statham back there. Akhirnya Russell dan Travis terus melanjutkan perjalanan dan sangat berbahagia setelah mengalahkan para perampok. Tapi tanpa mereka sadari, ternyata Zoe masih selamat dan menyelinap masuk ke dalam mobil mereka. Beberapa saat kemudian, Zoe membawa Russell dan Travis ke sebuah gudang. Saat helm Zoe dibuka, seketika Travis teringat dengan malam itu saat mereka sensor. Kini dia sadar bahwa Zoe sengaja mendekatinya demi melancarkan aksi perampokan. Stand up. Okay. You up. Zoe segera menggeledah Russell dan Travis, kemudian Zoe mengambil cincin Russell yang akan diberikan pada Natalie. Zoe mengancam akan menghabisi mereka jika sampai gak mau menuruti perintah karena ternyata Zoe hanya butuh mobil lapis baja mereka untuk menjalankan aksi perampokan yang sebenarnya. Oh, begitu. I really appreciate it if you didn't tell Russ, you know. Di sisi lain, Banner dan Miguel ternyata masih selamat meskipun mobilnya terhempas. Saat ini Banner berpikir ingin menghabisi Zoe karena merasa dikhianati. First, we're gonna need some wheels. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba Natalie menghubungi Russell menanyakan kenapa dari tadi Russell gak membalas pesan karena Natalie kehilangan cincin. Russell berusaha bersikap tenang agar Natalie gak khawatir dengan beralasan masih bekerja karena Clark memberikan tambahan tugas. Gak lama mereka tiba di bengkel temannya Zoe yang kita sebut aja Daus aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini. Di sana Zoe memberitahu bahwa Miguel dan Banner telah tewas dan dia ke sana meminta Daus memperbaiki mobil lapis baja demi bisa menjalankan aksi perampokan. Beberapa saat kemudian, Zoe, Russell, dan Travis pergi ke sebuah kafe untuk sarapan karena akan segera beraksi. Zoe mengancam Russell dengan menunjukkan video rekaman di mana Natalie lagi diawasi orang suruhannya. Zoe gak segan-segan akan melukai Natalie jika sampai Russell gak mau diajak kerjasama. Zoe makan dengan sangat lahap, sedangkan Russell dan Travis hanya diam karena gak menyangka bisa-bisanya disandra oleh seorang wanita. Zoe mulai menceritakan bahwa target yang akan dirampok adalah sebuah kasino. Mereka akan berpura-pura menjadi petugas pengambil uang dan tepat pada pukul 3:15 mereka harus segera masuk ke basement kasino. Aksi itu jangan sampai terlambat karena mereka bisa berpapasan dengan petugas sungguhan yang mengambil uang. RFID transponder inside the truck confirming, and we pull into the Sereno 15 minutes before the scheduled pickup.
Kemudian Zoe meyakinkan Russell dan Travis bahwa dia ada orang dalam yang nanti akan ikut membantu. Zoe berkata uang yang akan dirampok berjumlah sebesar 60 juta dolar atau hampir senilai 1 triliun rupiah. Oh, jadi yang ini toh. That's a smart plan, smart. Tapi setelah mendengar penjelasan dari Zoe, Russell gak yakin perampokan itu berhasil dan bisa-bisa mereka akan ditembak mati. Zoe kembali meyakinkan bahwa semua akan baik-baik aja asalkan mereka mengikuti semua perintah. What's that, an android? You know what, keep the money, you need it. Gak lama Zoe mengikat Russell dengan kabel tis karena Zoe ingin berduaan ke kamar mandi bersama Travis. Meskipun Travis udah kegeeran, tapi ternyata Zoe bukan ingin gituan seperti malam kemarin, tapi hanya ingin bertukar pakaian. Mereka pun kembali ke meja dan mendapati Russell yang udah kabur. Zoe sangat panik dan dengan cepat mengajak Travis untuk mencari Russell dan tiba-tiba Russell muncul lalu menyergap Zoe dan meminta Travis mengambil pistol agar segera menembak Zoe. Tapi seketika Russell menyadari bahwa Travis dan Zoe saling kenal, bahkan Travis malah mengembalikan senjata pada Zoe. Sontak Russell langsung menghajar Travis, mengancam akan menghabisinya, dan Zoe berkata bahwa Travis berhasil dia kelabui bukan karena Travis bodoh, tapi karena Zoe pintar. Satu jam kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan mobil yang telah dimodifikasi, mirip dengan mobil yang ditugaskan mengangkut uang di kasino. Kali ini Russell menjadi supir dan merasa sangat kesal pada Travis yang bisa-bisanya dikelabui oleh wanita. Di sisi lain, Daus tiba-tiba dihampiri oleh Miguel dan Banner dan tentu Daus terkejut karena Zoe berkata bahwa mereka telah mati. Daus mencoba mengambil senjata tapi Banner mengancam akan menghabisi Daus jika berani macam-macam. Banner menanyakan di manakah Zoe dan karena Daus gak mau menjawab jujur, Banner segera menghabisinya. Sementara itu Zoe, Russell, dan Travis akan segera tiba di kasino. Kemudian karena gak mau aksi perampokan berantakan, Zoe mengikat Travis dalam mobil. Travis sangat kesal dan sangat kecewa karena ternyata telah mencintai seorang wanita kriminal. Tapi Zoe berkata bahwa dia dan Travis bisa kabur dan hidup berdua setelah misi perampokan selesai. Russell meyakinkan Travis agar jangan percaya pada janji dari seorang perampok. Sontak Zoe bercerita bahwa beberapa tahun lalu ayahnya adalah seorang satpam di kasino itu. Zoe ingin membalaskan dendam karena sang ayah rela mati kehabisan oksigen terjebak dalam brankas demi membantu para pekerja lain. Tapi bukannya dianggap sebagai pahlawan, justru ayah Zoe malah disalahkan. Zoe berniat akan mengambil semua uang di sana untuk membalaskan dendam atas kematian sang ayah. Let's get ready to go. Beberapa saat kemudian, Russell dikejutkan dengan kedatangan Natalie karena melacaknya dengan aplikasi Find My iPhone. Natalie sangat marah pada Russell karena gak pulang, ditambah ternyata Russell saat ini bertugas dengan seorang wanita. Natalie memaksa masuk ke dalam mobil dan akhirnya Russell jujur bahwa dari tadi mereka lagi disandra. Gak lama mereka mulai masuk ke basement kasino dan sempat membuat petugas curiga karena datang lebih awal. Si petugas itu segera mengecek tanda di mobil dan karena udah ada orang dalam, semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian Zoe dan Russell segera mengambil uang, tapi orang dalam Zoe menanyakan kenapa Zoe mengajak orang lain. Rekan Zoe itu sampai gak habis pikir, kok bisa-bisanya Zoe malah ngerampok mobil lapis baja. Mereka pun mulai masuk ke dalam brankas kasino tapi harus tertahan karena ada banyak wanita panggilan yang dipesan oleh seorang mafia untuk berfoto di atas tumpukan uang. Dikarenakan gak mau kehabisan waktu, Zoe beraksi mengadu domba mafia itu dengan pengunjung kasino dan gak perlu waktu lama Zoe berhasil membuat si mafia pergi, lalu Zoe bersama Russell segera mengambil uang-uang tersebut.
Saat akan keluar, tiba-tiba Zoe dipanggil oleh manajer kasino memberitahu bahwa ayah Zoe adalah seorang pahlawan karena mengorbankan diri demi orang lain. Si manajer pun meminta maaf atas semua yang terjadi. Dari sana mereka mulai memasukkan uang itu ke mobil, tapi karena di dalam ada Travis dan Natalie, Zoe dan Russell segera mengambil alih untuk memasukkan uang-uang itu. Mereka pun akan segera keluar, tapi ternyata truk yang ditugaskan mengangkut uang malah datang. Russell segera tancap gas dan merasa sangat panik saat mendengar sirine dari polisi. Tapi ternyata itu hanya mobil polisi yang berpatroli dan mereka pun berhasil melakukan aksi pencurian. Turn here. Beberapa saat kemudian mereka tiba di sebuah gudang tua karena di sana Zoe udah menyiapkan mobil untuk kabur. Tapi tiba-tiba Miguel mulai menyiramkan bensin berencana akan membakar mereka semua hidup-hidup. Sementara itu Banner menghajar Zoe dan berterima kasih karena udah bersusah payah melakukan aksi pencurian. Banner menggeledah Zoe dan menemukan cincin yang sebelumnya Zoe ambil dari Russell. Tentu Russell sangat malu karena kejutan untuk Natalie gak akan membuatnya senang, tapi malah marah. Seketika Russell memerintahkan Travis menarik persneleng mundur agar menabrak Miguel dan Banner. Kejadian tersebut membuat Banner sangat murka dan ingin segera menghabisi Russell. Tapi Zoe gak tinggal diam, dia menyerang Banner dan mengambil senjata. Di tengah aksi baku tembak, Banner malah menembak Miguel karena berdiri tepat di hadapannya. Dikarenakan dia lengah, Banner berhasil ditembak oleh Zoe dan dia pun membiarkan Zoe pergi begitu aja. Banner memilih menyandra Natalie dan melepaskan tembakan pada Russell. Banner sempat mendapatkan perlawanan meskipun pada akhirnya Natalie berhasil ditaklukkan. Beruntung Mamang Russell berhasil selamat karena tembakan dari Banner terlindung oleh rompi anti peluru. Russell gak ingin menyerah begitu aja karena Natalie dan Zoe dalam bahaya. Sementara itu Zoe dan Banner saling kejar karena uang hasil pencurian tersimpan di bagasi mobil Zoe. Dari belakang Russell dan Travis mengikuti Zoe, tapi mereka juga dikejar oleh para polisi. Travis terus tancap gas dan menabrak mobil Banner, tapi Russell khawatir karena Natalie ada di sana. Secara tiba-tiba Travis dihubungi oleh Clark menanyakan kenapa belum kembali ke kantor. Clark berkata ada klien yang komplain karena Russell dan Travis belum menyerahkan barang. Clark memberitahu Travis bahwa saat ini terjadi aksi pencurian di kasino, tapi seketika Clark menyadari bahwa pencurian itu dilakukan oleh Russell dan Travis. Kemudian para polisi yang tadi terus mengikuti ditembaki oleh Banner dan mereka pun saling bertabrakan. Banner, Zoe, Travis, dan Russell terus saling mengejar dan mulai memasuki kawasan bandara. Travis terus gaspol demi mengejar Zoe dan Banner, tapi tiba-tiba Travis dan Russell gak mau menyerah karena mereka ingin menyelamatkan wanita yang mereka cintai. Tapi mereka ditembaki oleh Banner dan membuat mobil mereka terbakar. Tentu Travis dan Russell sangat khawatir karena mobil udah hilang kendali dan harus buru-buru keluar agar gak hangus terbakar. Beruntung mereka berhasil selamat karena mendarat tepat di atas kap mobil Zoe. Russell mengajak Zoe segera menyelamatkan Natalie dan gak memperdulikan Travis yang tangannya tersangkut. Russell meminta Zoe gaspol dengan kencang dan di waktu yang sama Travis meminta pelan-pelan karena takut terhempas dari mobil.
Mereka pun kini berhadapan dengan Banner tapi terus ditembaki. Mereka hanya bisa pasrah karena udah gak punya senjata untuk melawan dan kemudian Natalie nekat menghajar Banner hingga membuatnya pingsan hanya dengan 2 pukulan. Russell sangat senang karena Natalie baik-baik aja dan yang terpenting mereka semua telah selamat. Russell meminta Zoe dan Travis jangan dekat-dekat dulu karena Russell ingin berduaan dengan Natalie. Adeh. Kemudian setelah semua selesai, Zoe memberikan ciuman perpisahan pada Travis karena dia akan melarikan diri bersama uang hasil pencurian. Sementara itu Russell teringat cincin milik Natalie yang diambil oleh Banner dan dengan cepat dia mengambil dan mengembalikannya kepada Natalie. Russell meminta maaf belum bisa membelikan cincin baru dan hanya bisa seolah-olah menjadi pahlawan karena telah menemukan cincin Natalie. Beberapa saat kemudian, para polisi datang lalu menginterogasi mereka satu persatu. Russell memberi kode pada Travis bahwa semua baik-baik aja karena Russell memberitahu polisi bahwa Travis lah yang menyerang para perampok. Meski pada awalnya Russell merasa kesal dan jengkel dengan tingkah Travis, tapi Russell gak mau jika sampai Travis harus dipenjara. 6 bulan kemudian Travis menghubungi Zoe dan saat ini Travis udah berhasil mewujudkan cita-cita menjadi seorang polisi. Sementara itu Russell kini udah pensiun menjadi petugas pengantar uang dan baru aja membuka usaha penginapan. Russell sangat bahagia karena saat ini gak usah bangun terlalu pagi dan bisa terus bersama Natalie. Saat Russell akan menikmati kopi di pagi hari, tiba-tiba dia melihat ada paket di depan rumahnya. Russell segera membuka paket itu dan ternyata paket tersebut berisi banyak uang dan ucapan selamat dari Zoe. Wow! Dan akhirnya film ini pun tamat. Wah, happy ending. Oke, karena saya juga dapat paket dari Zoe dan belum dibuka, maka langsung aja ya. Oke lah bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.